ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Sebagian dari firman Tuhan, mari saudara kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, seperti rusa rindu aliran sungai-Mu Tuhan, begitupun dengan kami yang merindukan kasih-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai
bahwa sesungguhnya cuma Engkau yang paling mengenal akan keadaan dan hati kami, bahwa sesungguhnya cuma Engkau yang peduli ketika kami menghadapi banyak masalah, ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika kami merasa tertekan, atau ketika kami merasa sendirian, dan disitulah Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang menyelamatkan dan bahkan menjanjikan kehidupan yang kekal. Engkau juga yang menjagai, melindungi dan memberkati serta mencukupi kami selama kami di dalam dunia ini. Dan inilah ungkapan hati dari hati yang paling dalam, ungkapan yang paling jujur dan mengakui cuma Engkau Tuhan. Dan hari ini di bait-Mu, di rumah-Mu, hati kami tersungkur dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya ini bukan satu kebetulan, tapi Engkau memberikan kami anugerah untuk ada di dalam rumah-Mu, karena Engkau ingin memberkati kami. Engkau ingin memberikan kami kekuatan. Engkau ingin menyatakan bahwa kami tidak sendiri, tapi kami bersama dengan Engkau. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana ketika kami tidak mendapat jalan. Dan firman itu adalah Engkau sendiri. Dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada hari ini kembali kita beribadah, kita mengucap syukur, segala sesuatu kita percaya dan kita percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu enggak pernah salah. Pasti juga segala sesuatu yang dilakukannya adalah yang terbaik yang Dia berikan kepada kita. Walaupun seringkali mungkin saat ini kita belum mengerti, Tuhan gimana sih maksud-Mu? Tuhan sebenarnya apa sih nih? Gitu ya. Tapi pada akhirnya hanya ucapan syukur. Ternyata Tuhan yang Kau buat adalah itu yang paling baik. Oke, ayo kita langsung masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan ini adalah nasihat dari Bapak Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi yang mungkin saat itu ada yang khawatir, mungkin saat itu ada yang was-was, dan mungkin juga ada saudara, barangkali juga kita semua nih jangan-jangan. Jadi itulah nasihat yang juga untuk kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa jangan khawatir akan apapun juga. Kalau apapun juga berarti berbagai hal, ya, apapun yang menjadi suatu kekhawatiran. Sebab khawatir itu ada pada setiap orang. Dan Yesus juga bilang jangan khawatir, berarti benar-benar khawatir itu bisa menghinggapi siapa saja. Yang kaya kah, yang miskin, ya, arti kata ya, yang dewasa, yang anak-anak, yang pinter, yang bodoh, yang keturunan ningrat, sama aja. Pasti ada rasa khawatir itu. Tapi firman Tuhan bilang, jangan khawatir tentang apapun juga. Nyatakan kepada Tuhan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Luar biasa nih Bapak Rasul Paulus memberikan kita suatu kekuatan ya. Jadi berdoa saja, ucapkan syukur kepada Tuhan dalam suatu permohonan. Dan setelah itu dikatakan bahwa Allah akan memelihara pikiran dan hatimu dalam Kristus Yesus. Wah, ini penting banget nih. Kita akan bersama-sama belajar. Kita akan bersama-sama menikmati apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Bahwa Tuhan akan memelihara pikiran dan hatimu. Bapak Ibu Saudara, bisa saja dalam suatu kehidupan tiba-tiba kita salah bertindak, salah melakukan sesuatu. Apakah engkau sebagai pengusaha, aduh, aku salah mengambil keputusan. Bisa ya, walaupun ya udah salah, seperti pepatah bilang, sepandai-pandainya tupai melompat ya bisa terpleset jatuh juga, bukan? Tapi kan aduh gimana nih gitu ya, efeknya bisa. Atau mungkin juga seorang ibu juga bisa salah mengambil keputusan di rumahnya terhadap anak-anaknya, terhadap suaminya. Aduh, aku salah, harusnya anakku aku suruh dulu sarapan. Misalnya ya, namanya juga ibu-ibu ya, lebih khawatir gitu ya, padahal dia sendiri belum makan, belum sarapan, tapi dia mikirin anaknya gitu. Aduh, aku salah tuh, harusnya
tadi waktu berangkat ya aku harus siapkan juga uang untuk simpenan cadangan kalau perlu-perlu gitu, tiba-tiba kebutuhan misalnya gitu ya. Jadi banyak hal bisa terjadi tuh. Nah itu lalu firman Tuhan bilang Tuhan akan memelihara pikiran dan hatimu. Kenapa begitu? Kalau enggak ya itu akan mempengaruhi tindakan-tindakanmu selanjutnya gitu, dan engkau jadi rentan untuk stres, mudah untuk menjadi murung, jadi terus mikirin gitu, aku udah salah bertindak, waduh rugi banyak nih, waduh bisa begini, waduh bisa begitu. Itu jadi rentan untuk depresi, jadi rentan untuk melakukan hal-hal yang selanjutnya jadi negatif terus. Nah itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat, ingat engkau harus bersukacita, tetap saja bersyukur kepada Tuhan dalam doamu, dalam permohonanmu, dan ingat baik-baik bahwa Tuhan akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Iya, sebab segala sesuatunya yang kita pohonkan di dalam nama Yesus. Yesus bilang, kau pohonkan dalam nama aku, nanti aku sampaikan sama Bapa. Gitu ya. Enak tuh kalau punya Yesus. Ya, disampaikan pasti sampai gitu ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi engkau rentan untuk berbuat salah. Contohnya ada di dalam firman Tuhan itu, seorang yang soleh yang bernama Ayub, ya, sampai Ayub bilang begini, apa yang aku khawatirkan justru itu yang mendatangi aku, ya elah Tuhan kenapa sih, gitu ya. Ayub nangis-nangis tuh gitu ya, ya karena dia belum tahu bahwa segala sesuatunya pasti seizinnya Tuhan. Jadi itu bisa membuat rentan untuk stres dan depresi. Kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana sih kira-kira caranya menurut firman gitu ya? Bagaimana sih caranya? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan baca dulu deh. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia kayak Raja Wali katanya, terbangnya itu naik kuat, jalan enggak lesu, lari juga enggak lelah. Itu hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bisa nangkep kah? Halo? Bagus, pinter. Jadi yang pertama, pusatkan pikiran kita pada kekuatan Allah. Ya, jangan pikirkan pada kekuatan kita, pada kesalahan kita yang tadi itu. Yang kita jadi stres, kita jadi murung, jadi nangis aja. Tidak katanya. Kalau engkau pikirkan itu kepada kekuatan Tuhan, engkau menantikan Tuhan dengan beriman bahwa Tuhan bisa menolong, dia bisa melakukan apapun, lalu engkau jadi kuat. Engkau lalu ibaratnya tuh ya, ibarat Raja Wali kalau terbang tuh, makin terbang makin kuat, makin tinggi dia terbang. Bukannya merosot, nyungsep, kecebur, bukan. Atau lari, aduh capek deh nih, begini nih, urusan kagak beres-beres, aduh capek deh, dia lagi. Atau aduh lelah deh, tidak. Tapi Tuhan berikan kekuatan, sampai akhirnya engkau jadi menang. Oleh karena kekuatan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan tolong Tuhan, aku udah gak kuat Tuhan, berikan aku kuat, aku bestrap ya, aku bestrap masalahku. Kau bestrap,
Padahal Tuhan gak begitu, tidak menjadi kau jadi penakut, gak berani menghadapi, tapi Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kemampuan, Tuhan berikan aku kesanggupan, akan aku hadapi permasalahan itu bersama dengan engkau dalam nama Yesus. Wah, engkau langsung kuat. Bukan engkau tuh, tahu, itu Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan kau akan lihat Tuhan bekerja. Ya, kau akan lihat banyak mujizat. Yang tertutup jadi terbuka. Yang keras kayak batu sekalipun itu akan jadi lunak. Karena buat Tuhan tidak ada yang sukar. Jadi bisa simpulkan bagaimana caranya? Iya, pusatkan pikiranmu pada kekuatan Tuhan. Jangan kekuatanmu, jangan kekuatanku. Ya elah gitu ya. Ada tuh si Petrus tuh, ingat gak Petrus? Belagu dia, ya aku ini nelayan, aku udah tahu di sini, ya tibang ombak segitu doang gitu kan ya. Nggak taunya akhirnya nyerah juga, nggak sanggup melawan ombak yang datang bertubi-tubi. Kalau diterjemahkan dalam hidup zaman sekarang gimana sih? Ya elah Pak Pendeta, masalah kok nggak habis-habis ya di keluarga saya. Kenapa rupanya toh Bu? Kemarin bapaknya sakit. Aduh, mana ini nggak bisa pakai dan sebagainya lagi, harus keluar biaya. Bapaknya baru mulai sembuh, ya anaknya yang satu lagi. Sekarang sayanya nih batuk-batuk meriang. Di sini sih nggak ada ya, nggak ada di sini, mah sehat semua. Begitukah? Tidak demikian. Engkau kuat dalam nama Yesus. Jadi pusatkan pikiranmu pada kekuatan Tuhan. Kalau masih lemah juga, kau harus ingat tuh. Kita baca dari satu ayat ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku, kata Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Halo? Halo? Iya, kalau ampe kamu, ya ilah, aku masih lemah juga deh perasaannya. Kau ingat tuh, Yesus bilang ya emang begitu, penganiayaan, permasalahan pasti ada, nggak apa-apa Bu, Pak. Tapi ingat, aku udah mengalahkan dunia, engkau tenang aja. Halo, wah puji Tuhan, semangat. Jadi ingat ya, itu Tuhan sendiri. Aku telah mengalahkan dunia, kata Yesus. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mesti bagaimana nih kalau tiba-tiba gitu ya, engkau merasa tertekan, salah gitu. Jangan kau pikirkan aku salah, lalu udah begitu. Kau harus ingat tuh, ya Yesus kalau mau menyembuhkan, dia lihat dulu, langsung Yesus, jadilah sebagaimana imanmu, sembuh udah. Ya dia udah percaya, ya sih itu. Asal aku jamah saja, ujung jubahnya sembuh. Wah luar biasa. Dia bilang begitu. Asal aku jamah saja, ujung jubahnya sembuh. Apalagi kalau aku cium kakinya, lebih sembuh lagi. Sembuh nggak? Sembuh. Imannya. Ya. Jadi pusatkan pikiranmu pada kuasa Tuhan. Lanjutkan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 dan 24, demikian firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan
yang sesungguhnya. Halo, jadi gimana? Bisa kau renungkan bagaimana mengatasinya? Iya benar, pinter. Jadi pikiran dan roh kita tuh yang tadi udah lemah gitu ya. Nah, diperbaharui lagi di dalam Yesus Kristus. Tadi kita sudah baca supaya pikiran dan hatimu diperbarui. Apa ya istilahnya ya? Nah, laptopmu yang udah mulain baterainya ngedrop, HP-mu yang udah mulain lowbat, diapain? Nah, bener tahu, dicas lagi, diperbarui lagi. Atau istilah lain apa ya, dikasih power baru gitu ya. Itu harus begitu. Jadi kalau tadi udah salah, udah rentan untuk depresi, murung gitu ya, kau harus ingat, pusatkan sama Tuhan. Yang kedua, itu harus diperbaharui. Jadi sesuaikan apa yang menjadi pikiranmu. Yang tadi saya bilang tuh imanmu. Yesus bilang, jadilah sebagaimana imanmu, gitu ya. Yang tadi itu yang perempuan, asal aku jamah. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Jadi sesuaikan pikiranmu sedemikian, jadilah begitu. Kalau tadi ya udah deh, aku salah, ya rugi deh, gitu ya. Aku ya jadi begitu. Jadi apa yang kau pikirkan yang demikian, seperti yang kau pikirkan, jadilah demikian. Jadi kau pikirkan apa? Pikirkan keberhasilan. Nggak apa-apa aku gagal, tapi Tuhan ada. Itu salah, Tuhan yang robah. Engkau itu kuat banget bersama dengan Tuhan. Kenapa? Diupdate terus, ya, kekuatannya diupdate terus, baru terus. Jadi pikiran yang negatif itu dirubah menjadi pikiran positif dari Tuhan. Bisa nangkep ya? Lanjut ya, terakhir deh. Jangan banyak-banyak, ntar puyeng ya. Halo, nggak ada yang susah kok. Engkau rasakan bahwa Tuhan itu baik dan engkau semangat, Tuhan juga mau melakukannya. Tuhan nggak mau engkau susah. Tuhan nggak mau engkau sedih, ya. Orang dia udah berkorban, dia udah melakukan sesuatu, dia mengasihi. Seperti engkau dengan anakmu juga begitu. Apa kau mau anakmu susah? Kan engkau juga nggak mau. Kau ingin anakmu bahagia, anakmu senang, biarin keadaan bagaimana, kayak mau hujan, kayak mau panas, nggak masalah. Nah, begitulah kira-kira. Jadilah sebagaimana pikiranmu. Oke, terakhir. Amsal pasal 23 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Bapak Ibu, saudara, yang terakhir nih ya, seperti orang yang membuat bikin planning gitu ya, membuat perhitungan ya, lalu engkau lakukan sesuai dengan rencanamu, planningmu gitu. Jangan kayak kita ngundang orang makan tapi dia nggak tulus gitu ya. Jadi seperti apa yang kau pikirkan di dalam Tuhan, maka terjadilah demikian. Kalau saya sih mudah nih, saya kan insinyur. Kalau satu gedung gitu ya, mulai dari perencanaan, ya administrasinya sih urusan lain dah, perizinan dan lain-lain. Tapi strukturnya itu ya, udah dari bawah, udah diperhitungkan terhadap biayanya, terhadap mutunya, waktunya, mutu itu kekuatannya, dibuat planning sampai mendetail gitu ya, mendetail. Lalu tinggal dilaksanakan
lalu dikontrol, revisi, perbaikan, kontrol, lalu jadilah sesuatu yang megah dan terencana. Itulah hidupmu bersama dengan Tuhan. Apa si Amsal ini ya bilang seperti orang yang membuat perhitungan. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau rencanakan bersama dengan Tuhan. Kalau kau pikir, ya aku gagal, ya gagal. Ya aku mah cuman begini-begini aja, ya jadilah begitu. Coba kau pikirkan, engkau bersama dengan Tuhan. Aku pasti bisa. Halo, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Oke, kita bersekutu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya adalah ucapan syukur. Karena hari ini Engkau masih berkenan memberikan nasihat melalui Bapak Rasul Paulus, melalui firman-Mu, dan itu adalah nasihat-Mu sendiri terhadap kami pribadi lepas pribadi. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa, namun Engkau juga Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami. Seringkali kami datang kepadamu dengan berbagai masalah dan persoalan. Inilah kehidupan selama kami hidup di dalam dunia ini. Walaupun Engkau menjanjikan dan menjamin keselamatan itu, namun Engkau juga menjamin untuk memelihara kami selama kami di dalam dunia ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini di mana kami masih bisa bersama-sama dalam suatu ibadah dan ucapan syukur, dan juga Engkau memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Walaupun seringkali kami berbuat salah dalam mengambil keputusan, dan itu sangat rentan bagi kami untuk depresi, rentan bagi kami untuk kecewa dan murung. Itu mengganggu tindakan-tindakan kami. Tapi hari ini Engkau mengajarkan kami dan semuanya itu baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang kami kerjakan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati Tuhan. Umat-Mu yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Anak-anak kami yang masih kuliah, mereka yang masih sekolah, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, yang sudah masuki masa-masa untuk istirahat, Tuhan Kau berikan kesehatan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu, cucu-cucunya semua Tuhan. Berikan umur panjang sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami beribadah bersama-sama dan juga saat kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, dan Tuhan memberkati kita. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu.
ku peroleh segala-galanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.